Yo, ini lagi buat teman-teman semuanya tentang menghapus data yang ada di pinjol. Ini boleh teman-teman pahami, teman-teman sematkan juga di dalam pemikiran Anda masing-masing tentang penghapusan data yang ada di pinjol. Oke. Berbicara soal menghapus data, atau mungkin tujuan Anda adalah ketika data kita dihapus, ya otomatis teroran juga tidak masuk lagi ke handphone kita. Data kita juga tidak disebar, kita juga tidak ditagih-tagih lagi, hutang kita ya lunas begitu aja, ya kan. Itu keinginan banget loh. Siapa yang tidak menginginkan seperti itu? Dia meminjam di tengah situasi sulit seperti ini, ya kalau bisa tidak ada yang menagih hutang atas nama dia, mereka tidak diteror, mereka tidak diancam, mereka tidak diintimidasi. Ya pastinya semuanya ingin. Bahkan saking inginnya orang-orang itu, dia rela mengeluarkan uang sampai jutaan hanya untuk sesuatu dengan iming-imingan data dia akan dihapus, dia tidak akan ditagih lagi. Data dia tidak akan disebarluaskan, dia tidak akan dipermalukan, bahkan dia tidak akan disibukkan dengan tagihan-tagihan atas hutang-hutang dia. Ya kan, sampai rela bayar satu aplikasi 200, satu aplikasi 300. Padahal saya sudah berulang kali buat teman-teman semuanya, ingat, lawan yang paling terberat dalam hidup kita ketika kita bermasalah dengan pinjaman online adalah diri kita sendiri. Kenapa saya bilangin diri kita sendiri? Yang selama ini lebih ketakutan itu adalah diri kita. Kalau hanya sebatas problemnya soal handphone yang selalu berdering, misalnya dari telepon, dari SMS, dari WA, dari email, semua itu dengan mudah bisa kita putus. Kalau telepon kita bisa ganti kartu, SMS pun juga tidak akan masuk lagi. Kalau WhatsApp kita bisa hapus WhatsApp-nya. Kalau email kita bisa ganti emailnya. Semuanya tidak akan masuk lagi kalau kita sudah melakukan hal itu. Ya, kalau hanya itu PR yang jadi permasalahan untuk teman-teman semuanya, sehingga rela membayar sampai 300.000, sampai 200.000, sampai ada yang sejuta, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, macam-macam. Ya, tapi kalau problem yang Anda sampaikan itu hanya telepon, ya kenapa nggak diganti aja nomornya? SMS ya ganti aja nomornya, SMS dan telepon juga nggak akan masuk. WhatsApp hapus WhatsApp, email ganti email, semua beres kan. Tapi sebenarnya kenapa saya bilangin yang sebenar-benarnya untuk Anda menghapus data itu, ingat, ketakutan itu ada dalam diri Anda. Ya, bukti nyata yang harus teman-teman pahami. Kalau setiap kali saya live, Anda bisa lihat itu, Bang Medi, saya sudah galbay 1 tahun, atau saya sudah galbay 2 tahun. Kira-kira sudah aman apa belum? Ya, bayangin. Dia sudah sampaikan, dia galbay 1 tahun atau 2 tahun. Bahkan dia sampai sudah ganti nomor, sudah hapus WhatsApp, sudah ganti email. Ya, tapi masih mempertanyakan soal aman atau tidaknya. Berarti permasalahan dia bukan soal telepon lagi. Kalau dia sudah ganti nomor, sudah hapus WhatsApp dan email, otomatis chat sudah tidak masuk lagi. Ya kan? Harusnya kan sudah tidak ada lagi yang dia takutin. Tapi karena ketakutan itu tersimpan di dalam pemikiran dia, yang takut ini diri Anda loh. Tersimpan dalam pemikiran dia, makanya walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun, tetap aja was-was dia itu selalu ada. Dia masih berupaya mencari jawaban di balik ketakutan yang dia simpan selama bertahun-tahun tadi. Nyatanya berhasillah dia melewati selama 2 tahun. Alhasil pemikiran dia masih memicu dia atau memacu dia untuk mencari jawaban itu, aman apa tidak. Dari sana harusnya teman-teman belajar. Kalau ada orang yang menawarkan jasa hapus data yang seperti apa yang dia tawarkan? Ya, menghentikan teroran supaya telepon tidak masuk, SMS tidak masuk, WhatsApp tidak masuk, email tidak masuk lagi, tinggal diganti, selesai. Yang jadi permasalahan adalah ketakutan yang kita bawa setiap hari di dalam pemikiran kita. Bagaimana cara dia menghapus? Ya kan? Orang ada di dalam pemikiran kita. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, please ya, menghapus data itu nggak sulit kok, nggak sulit ya. Kalau permasalahannya di telepon, tinggal ganti aja semuanya, udah selesai. Tapi kalau bermasalahnya di dalam pemikiran, perbaikilah diri Anda. Diri Anda satu-satunya. Anda yang ketakutan, Anda pasti mampu untuk memperbaikinya. Apa yang menjadi pemicu ketakutan itu sampai detik ini? Ya, apakah masalahnya dengan keluarga, masalahnya dengan suami, masalahnya dengan orang tua, atau masalahnya dengan hal apa nih? Ada juga bermasalah dengan hal pekerjaan. Cari pemicunya, cari sumber-sumbernya.
Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang Anda sudah galbay selama 1 tahun, 2 tahun, harusnya uang Anda sudah terkumpul dong. Ya kan? Teman-teman yang mengalami galbay juga harusnya seperti itu. Kalau Anda sudah berupaya misalnya, oke deh saya galbay aja, saya nggak mau lagi nih diperbodoh oleh pinjol misalnya gitu kan. Saya nggak mau lagi takut-takut gara pinjol. Oke, hari ini saya galbay. Tapi selain Anda menyampaikan Anda galbay, Anda putus semua komunikasi yang ada, tolong menabung juga. Tabung aja 5.000 perak per hari atau 10.000 perak per hari. Nanti 1 tahun 2 tahun duit Anda terkumpul. Kalau Anda masih ada ketakutan dan kecemasan, coba dinegosiasi ya. Begitu caranya. Tapi kalau Anda bilangin, "Bang, saya galbay sudah 1 tahun, saya galbay sudah 2 tahun." Terus saya bilangin, "Apa yang Anda dapat selama galbay 2 tahun, selama galbay 1 tahun?" Nggak ada, Bang. Nggak ada menabung sama sekali, nggak ada. Duit saya aja nggak cukup. Menabung itu nggak harus banyak. 2.000 perak, ya kan? 5.000. Berapa Anda sanggupnya yang tidak mengganggu dengan urusan keseharian Anda? Berapa kira-kira dana yang bisa Anda matiin? 1.000 misalnya, 2.000. Jangan terlalu besar-besar. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga yang selalu mencari jasa-jasa menghapus data, jasa backup panggilan, jasa negosiasi hutang, jasa apa lagi ya, banyak juga sebenarnya. Itu hati-hati buat teman-teman semuanya. Jasa-jasa seperti itu tujuan mereka adalah cuan. Mereka menawarkan jasa seperti itu adalah profesi mereka untuk mengumpulkan uang. Jadi bukan ingin membantu Anda, tidak. Yang jelas jasa hapus data tidak ada. Tidak ada yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Ya, kalau data yang dipinjol yang mereka tawarkan, ya kan, itu tidak ada. Kalau ada yang bisa menghapus data di pinjol, dia pun tidak perlu capek-capek menawarkan diri sama teman-teman semuanya untuk mempergunakan jasa mereka supaya data Anda dihapus dari pinjol. Mendingan mereka yang melakukan peminjaman, ya kan, mereka yang melakukan peminjaman, setelah itu ya mereka hapus datanya, mereka pinjam lagi, mereka hapus lagi, mereka pinjam lagi. Kira-kira kalau seperti itu, dia akan menjadi orang yang paling kaya ada di Indonesia. Ngapain dia tawar-tawarkan jasa dia kepada teman-teman dengan uang hanya sebatas 200.000 atau 300.000? Berarti konsep hal itu, penghapusan data itu tidak ada alias penipuan dan pembohong. Ya, yang ada itu adalah menghapus sisa uang yang ada di kantong teman-teman semuanya. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah backup panggilan. Backup panggilan ini juga tidak ada ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau mereka berupaya misalnya dari nomor 1 ke nomor 2 itu akan dipindahkan dan segala macam, ya itu hanya sebatas ya pengalihan saja gitu loh. Anda bisa aja sediakan 1 nomor, habis itu Anda alihkan ke nomor yang itu, ya sudah, Anda tenang dari terorannya. Ngapain harus bayar-bayar? Mereka pun juga tidak merespon panggilan yang dialihkan tadi. Kalau mereka bilang merespon, Anda boleh minta 1 persatu. Ya, siapa yang sudah menggunakan jasa backup data itu, minta bukti rekamannya 1 persatu atas nama Anda. Tiap hari minta. Paling cuma dikasih Anda 1 atau 2 aja, sisanya nggak lagi. Sampai disuruh tutuplah nomormu, gantilah nomormu, udah selesai. Ya kalau memang tutup nomor dan ganti nomor yang mereka tawarin, ngapain kita harus bayar semahal itu? Ya, jadi intinya nggak ada cerita backup panggilan dan segala macam. Jadi teman-teman jangan mau diperbodoh. Walaupun mereka sudah berdalih, kami ini sudah berbadan hukum loh. Ya hanya berbadan hukum bukan berarti mereka legal. Kalau memang cara mereka ini legal dan resmi, kenapa pemerintah ataupun OJK tidak mengarahkan kita semuanya ke sana? Anda pakai aja nih jasa ini, Anda pakai aja jasa ini. Karena hal itu tidak ada, makanya itu tidak disodorkan. Ya, itu buat teman semuanya. Habis itu menghentikan teroran atau sebar data, itu juga nggak ada sama sekali. Ya, yang ada itu mengambil duit yang ada di kantong Anda, berapa sisanya lagi itu yang mereka ambil. Dia akan memanfaatkan semua ketakutan yang terjadi dalam diri Anda untuk mengelabui Anda supaya Anda yakin sama mereka. Ya, itu tujuannya. Pasti dia bilangin kami akan menghentikan sebar data, mengurangi sebar data, nanti kami akan backup semua panggilan dan segala macam. Itu nggak ada sama sekali. Jadi please banget buat teman-teman semuanya. Saya paham Anda masuk ke saya itu berbagai macam persinya macam-macam, tapi semuanya sudah miskin. Miskin dari memperpanjang hutang, miskin dari mencicil hutang, miskin dari mempergunakan jasa-jasa yang nggak jelas, miskin habis ditipu dan macam-macam. Umumnya Anda terkumpul di sini karena duit Anda sudah tidak ada. Jadi please stoplah dengan segala macam yang berbayar, jasa-jasa yang tidak jelas
akan kepastiannya. Ya, yang jelas itu hanya ingin mengambil duit Anda saja. Habis itu ada lagi jasa melunasi hutang dengan cara berhutang. Ya, dengan dalih adalah mengambil pinjol ilegal untuk menutupi pinjol legal. Mengambil pinjol semi legal katanya untuk melunasi pinjol legal. Yang jelas buat teman-teman semuanya, mungkin semi legal dulu ya. Pinjol itu tidak ada semi legal, ya, tidak ada. Bahasa semi legal itu hanya dipergunakan oleh perampok-perampok online untuk mengelabui para calon-calon korban mereka. Cuman itu yang ada. Pinjol itu cuman dua kategori, legal dan ilegal. Ya, pinjol legal ini macam-macam. Ada pay letter, ada KTA, ada P2P. Kalau ilegal macam-macam juga. Ada yang bernuasa dengan KSP, ada yang langsung dengan dana tunai juga, P2P. Jadi cuman itu yang ada. Jadi nggak ada bahasa semi legal, nggak ada bahasa semi ilegal, nggak ada itu. Yang ada itu cuman legal dan ilegal. Jadi hati-hati. Dan habis itu mereka menawarkan diri dengan dalih menyelesaikan pinjol legal dengan mengambil di pinjol ilegal. Ingat teman-teman semuanya, yang mereka manfaatin adalah data-data Anda yang belum telat bayar pinjol. Tujuannya apa? Ada sistem bagi hasil di balik itu. Dia memakai data Anda dengan dalih semua data-data kontak mereka yang sediakan, data-data fake-nya mereka yang sediakan. Nanti kalau dananya cair, misalnya cairnya 1 juta, 40% itu untuk mereka, 60% untuk Anda. Ya, tapi ingat, data adalah data Anda. Dan mereka tidak selalu meminjam di pinjol ilegal, tapi mereka meminjam di pinjol legal. Mereka meminjam di pinjol ilegal. Kalau misalnya Anda kurang yakin dengan pinjol ilegal, mereka akan menyodorkan video-video, contoh video statement dari Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu dibayar. Ya, Anda yang sudah terlanjur terjebak di dalam pinjol ilegal, hentikanlah segala bentuk pembayaran. Nggak pernah di sana Bapak Mahfud MD menyampaikan Anda pinjamlah di pinjol ilegal dan hentikanlah pembayarannya dan nggak usah dibayar. Habis itu mereka comot lagi perkataan dari Bapak Samuel, orang dari Kominfo, yang membuat juga statement 2018, pinjamlah sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, tidak perlu dibayar. Itu dua video atau satu kata atau dua kata yang selalu dimanfaatkan oleh perampok-perampok online untuk meyakinkan calon nasabahnya. Ingat teman-teman semuanya, pinjol ilegal bukan semata memberikan pinjaman kepada diri Anda. Pinjol ilegal itu lebih menambang data Anda. Data Anda itu sangat berharga. Joki pinjol tidak paham dalam hal ini. Joki pinjol hanya paham data-data orang yang belum telat bayar itu akan mereka musnahkan lagi meminjam sebanyak-banyaknya karena mereka juga menginginkan cuan. Mereka menginginkan uang dari balik pencairan itu. Ya, itu yang paling pertama. Itu paling banyak terjadi. Umumnya di media-media sosial, Facebook banyak mereka, di TikTok mereka banyak, di snack video mereka banyak. Jadi hati-hati. Ya. Ciri-ciri mereka simpel-simpel aja. Setiap kali Anda bertanya tentang pinjol legal apapun, mereka pasti akan bertanya balik, kapan jatuh temponya? Sudah telat bayar apa belum? Ya, mereka pasti akan bertanya balik. Kalau Anda bilangin belum telat bayar, oh itu berbahaya itu. Itu pinjol itu ada DC lapangannya dan mereka datang ke rumah. Ada DC-nya, ada DC-nya, ada ininya, ada ininya. Selalu seperti itu. Mereka pasti akan membesar-besarkan setiap pertanyaan yang Anda lontarkan. Tujuan mereka simpel. Ketika Anda masuk dalam jawaban mereka tadi, Anda masuk dalam kata-kata mereka, otomatis Anda akan menghubungi admin mereka. Mereka selalu menjebak Anda, hubungi nomor WhatsApp yang ada di bio. Segera konsultasikan dengan admin kami kalau belum telat. Tapi kalau sudah telat, itu dianggap data Anda sudah data busuk, sudah nggak layak lagi dipinjam. Ya, jadi teman-teman hati-hati kalau sudah jumpa-jumpa yang seperti itu, mendingan keluar aja dari grup-grup yang bersangkutan, atau Anda misalnya sedang konsultasi secara langsung, mendingan keluar aja. Nggak usah dilanjutkan percakapan Anda kalau mereka sudah minta hubungi ke nomor WhatsApp. Ya, pasti ada timbal baliknya di sana. Pasti juga Anda akan
tipu daya dengan cara-cara mereka, gimana Anda mau menyerahkan data-data Anda untuk meminjam di pinjol ilegal. Dengan dalih ya mereka mendapatkan keuntungan juga di balik data Anda itu. Ya, jadi intinya kalau Anda bertanya gimana caranya kita menghapus data yang sebenarnya, menghapus data itu tergantung dari cara Anda berpikir. Karena lawan terberat Anda galbay pinjol ini adalah pemikiran Anda sendiri. Kalau Anda bisa sinkron dalam membawakan pemikiran Anda, insya Allah Anda galbay di pinjol manapun itu aman. Pinjol itu tidak sulit, pinjol itu tidak berat. Yang berat diri kita sendiri. Mau atau tidak Anda untuk move on, mau apa tidak untuk Anda melupakan semua ini. Caranya gimana? Putuslah semua komunikasi yang terhubung. Dengan begitu tidak ada lagi beban yang ada dalam pemikiran Anda. 1 tahun 2 tahun bang, seperti yang abang sampaikan tadi, itu hanya perkara pemikiran. Karena dia tidak mampu move on dari semua itu, atau mereka sedang berupaya mencari pembenaran karena dia sudah galbay 1 tahun atau 2 tahun. Mana tahu dia terniat lagi untuk berhutang, makanya dia cari aman dulu. Aman apa tidak ini? Kalau kita sudah jawab itu aman, dia akan ngutang lagi itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, yang jelas jasa-jasa hapus data yang ditawarkan itu hati-hati banget. Itu semuanya adalah penipuan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya dan terjauhkan dari indikasi-indikasi penipuan karena kepanikan yang Anda alami. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Wassalam.